Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an imama wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama sekali kita tidak lupa menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah, Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kesempatan kepada kita menghirup indahnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang sholihin hingga hari kemudian. Kita mulai ceramah agama kita tentang mengkisahkan cerita yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka digantikan oleh para sahabatnya. Mulai dari khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah wafat digantikan oleh khalifah kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan khalifah-khalifah sahabat Nabi ini kita doakan setiap kita salat tarawih. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Dari 4 sahabat Nabi itu, ada 1 sahabat Nabi yang sangat terkenal, yaitu khalifah kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memimpin lebih lama dari yang lain, dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi lebih kurang 10 tahun. Bahkan wilayah kekuasaannya seluruh Jazirah Arabia sampai ke Palestina, Suriah dan Mesir. Jadi luar biasa ini sahabat Nabi Khalifah Umar bin Khattab. Dia bukan saja sebagai sahabat Nabi, tapi sebagai seorang khalifah, pemimpin yang adil. Dia tidak ingin kondisi rakyatnya itu hanya laporan,
Maka dia setiap malam keliling kota Madinah. Bahkan kadang-kadang tengah malam dia sengaja hendak mengetahui kondisi rakyatnya ketika itu. Satu malam Khalifah Umar bin Khattab berkeliling kota Madinah. Dan di saat dia berkeliling itu, dia mendengar percakapan antara seorang wanita dengan anak gadisnya. Maka wanita itu sebagai ibunya berkata, "Wahai anakku, bangunlah, campurlah susu itu dengan air agar kita mendapat keuntungan yang banyak." Jadi yang didengar oleh khalifah ini adalah pedagang susu. Mereka tengah malam disuruh ibunya mencampur air susu itu supaya dapat untung yang banyak. Maka anak itu berkata, "Wahai ibuku, janganlah kita lakukan itu. Apakah ibu tidak takut kalau ada orang yang tahu?" Maka kata ibu itu, "Anakku, tidak ada yang melihat, ini tengah malam." Apa kata anaknya? "Wahai ibuku, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita, tetapi Allah melihat kita." Maka sadarlah ibu itu dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita saya ini apa hubungannya dengan ibadah puasa yang kita laksanakan? Di rumah kita ada makanan lezat, ada minuman, tidak ada orang. Kalau seandainya makanan itu kita makan, orang tidak tahu. Dan minuman itu kita minum, orang juga tidak tahu. Tetapi kenapa kita tidak lakukan, padahal itu milik kita dan halal? Karena kita yakin dan percaya Allah melihat kita. Allah memperhatikan kita. Allah memonitor kita. Itulah hubungannya tadi dengan gadis penjual susu tadi. Karena dia merasakan Allah melihatnya. Allah hadir dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Akhirnya besok pagi Khalifah Umar datang ke tempat ibu itu, langsung meminang anak wanita itu untuk dijadikan istri anaknya yang bernama Asim bin Umar. Anak Sayyidina Umar ini yang terkenal Abdullah bin Umar, satu lagi Hafsah binti Umar. Ya, akhirnya dinikahkan. Dari pernikahan mereka lahirlah Abdul Aziz. Dan dari pernikahan mereka itu Abdul Aziz melahirkan anak dari istrinya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal di dalam sejarah menjadi khalifah, disebut khalifah kelima karena adilnya dalam memimpin. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicit dari Khalifah Umar bin Khattab. Ibu yang salehah akan melahirkan anak-anak yang saleh. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi
Wahai anakku, sungguh jika ada satu perbuatanmu seperti biji sawi. Perbuatan kita seperti biji sawi itu halus, Pak. Ya, kecil sekali. Dan berada di dalam batu, nggak nampak orang. Tersembunyi maksudnya. Dan berada di langit, mau diletakkan di mana? Mau dilakukan di mana? Dan berada di bumi. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya'ti bihallah, niscaya Allah akan memberi balasannya. Kalau baik yang kita lakukan, maka baik yang diberikan Allah kepada kita. Tapi sebaiknya apabila buruk yang kita lakukan, maka buruk juga balasannya akan diterima. Walaupun orang lain tidak tahu, walaupun tersembunyi, walaupun di tempat yang gelap sekalipun. Maka di ujung ayat ini Allah menyebutkan, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha halus, lagi maha mengetahui. Jadi dalam hidup kita ini, kita tidak akan lepas dimonitor Allah. Dilihat Allah. Dalam kehidupan kita ini aja, Pak, ada yang namanya CCTV. CCTV itu bisa dibeli di toko CC. Ya. Tapi CCTV Allah lebih canggih. CCTV ada sisi kanan, ada sisi kiri, rakib dan atid. Ini terus mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Memang orang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan dan monitor apa yang kita lakukan. Luar biasa, Pak. Kalau kesan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, kita bawa di sepanjang kehidupan kita, maka yakinlah kita, Pak, kita tidak akan berani melanggar hukum-hukum Allah. Karena di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Di ujung ayat ini Allah menyebutkan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Itulah hebatnya ibadah puasa, Pak. Ya, luar biasa dalam kehidupan kita. Kita senantiasa dilihat, diperhatikan dan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ibadah puasa ini berdampak positif dalam hidup kita. Kita punya keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ada 5 manfaat ketika kita merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, ia akan beribadah dengan keimanan dan keikhlasan. Allah melihat ibadah kita. Allah melihat salat kita. Allah memperhatikan gerak-gerik kita di dalam salat. Allah mendengar bacaan kita. Allah memperhatikan, melihat puasa kita. Allah memperhatikan amal ibadah yang kita kerjakan. Maka apabila kita beribadah, pasti kita dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan ibadah dengan keimanan dan keikhlasan, dia tidak tertekan, dia tidak terpaksa, ya.
Oleh karena itu lakukanlah ibadah ini dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hadir, melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Perhatikan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnal kitabil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, kepada Rasulullah, dengan membawa kebenaran. Maka kata Allah, fa'budillah mukhlishal lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Allah memperhatikan apa yang kita kerjakan. Karena semua amal ibadah kita, innamal a'malu binniat. Apa yang kita lakukan tergantung niat kita, Pak. Walaupun orang enggak melihat, enggak memperhatikan, tapi Allah melihat dan memperhatikan. Yang kedua, apabila kita senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, senantiasa orang itu akan jujur dan amanah. Enggak pernah bohong. Ya. Enggak pernah melenceng. Seorang itu akan jujur dan amanah. Orang lain enggak tahu, tapi Allah tahu kalau dia menipu, kalau dia berbohong. Maka apabila dia sebagai seorang pemimpin, dia tidak berani curang, dia tidak berani membohongi rakyatnya. Karena Allah melihat, Allah memperhatikan. Mungkin rakyatnya tak tahu, orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Ya, mungkin seseorang itu lepas di dunia, tapi di akhirat azab Allah menanti. Kalau dia sebagai seorang pedagang, dia akan jujur. Dia tidak jual sesuatu itu yang tak sesuai dengan ya benda yang buruk dijualnya, dibilangnya baik, tak mau dia menokoh. Itulah kalau orang merasakan, dilihat, diperhatikan. Begitu juga sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang lain, profesi yang lain, dia akan menjadi orang yang jujur dan amanah karena selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada keamanan di depan kita, Pak, tapi Allah memonitor, ya, memperhatikan. Ini dua malaikat kanan kiri akan terus mencatat. Kalau baik dicatat dari yang kanan, kalau buruk dicatat dari yang kiri. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Yang ketiga, orang yang selalu menghadirkan Allah, apa manfaatnya? Tidak mempedulikan cemoohan, celaan, pujian orang lain. Yang dia cari apa? Ridho Allah. Karena tidak selamanya kita berbuat baik itu pasti dibalas orang baik. Enggak selamanya itu, Pak. Ya, kadang-kadang dicemooh, kadang-kadang dicela. Ya, di saat dicemooh, dicela kita mundur, jangan. Di saat dipuji kita langsung rajin dan mau terus maju ke depan, tidak begitu. Karena yang kita cari bukan pujian manusia, hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, tidak selamanya kita berbuat baik pasti dibalas, dipuji orang. Orang yang selalu mengharap pujian, Pak, kalau dipuji baru buat baik, itu lebih capek lagi. Ya, yang keempat, apabila kita merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita, maka kita senantiasa akan melakukan perbuatan baik. Ada orang, nggak ada orang, sendiri maupun rame-rame. Dalam hidup ini, Pak, paling sulit adalah berbuat baik ketika sendiri. Tapi kita berbuat baik ketika orang ramai itu mudah. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan kebaikan kita itu dikala kita sendiri? Tidak melakukan dosa di saat orang tidak melihat. Itu lebih berat daripada orang banyak. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ada orang, nggak ada orang, kita memang senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Dipuji, nggak dipuji,
tetap begitulah yang kita lakukan. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Yang terakhir adalah orang yang selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya, dia akan senantiasa dapat mengendalikan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini Pak sering membawa kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan kita di Ramadan kali ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan keimanan, kita kerjakan dengan keikhlasan, dan buah daripada ibadah puasa itu merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sama kita berdoa, mudah-mudahan kita sehat selalu, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amal ibadah kepada Allah, dan bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai ke garis finish. Dan mudah-mudahan kita semua jadi orang yang istiqamah. Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah memberkahi dan melancarkan usaha dan pekerjaan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.